Pernah nggak kamu lihat harga Bitcoin yang naiknya gila-gilaan dan turunnya juga nggak kalah ekstrim? Tapi di balik semua itu ternyata ada pola yang bisa dibaca, pola matematis yang nggak dibuat asal-asalan. Dan lebih menariknya lagi, ini bukan cuma soal harga, tapi juga soal adopsi teknologi. Bitcoin itu bukan sekadar uang digital, tapi inovasi yang sedang diadopsi dunia. Hari ini kita akan bahas dua peta penting, peta harga Bitcoin dan kurva adopsinya. Kalau kamu ngerti dua hal ini, kamu nggak bakal panik dan justru bisa melihat peluang lebih jernih. Oke, sebelum dimulai, aku mau disclaimer dulu nih. Jadi, konten ini dibuat semata-mata untuk edukasi, bukan rekomendasi keuangan atau ajakan berinvestasi. Semua keputusan finansial harus disesuaikan dengan kondisi dan pertimbangan pribadi masing-masing. Ada seorang analis bernama Plan B. Dulu dia investor institusi. Dia bikin model yang cukup fenomenal, namanya stock to flow atau S2F. Tapi selain itu, ada juga model power law dan pengamatan lewat RSI. Mari kita bahas satu-satu. Power law. Model ini bilang harga Bitcoin naik dengan pola logaritmik. Artinya, naiknya makin lama makin cepat, tapi tetap dalam jalur tertentu. Bukan chaos, ada batas atas dan bawahnya. Relative Strength Index digunakan untuk melihat apakah pasar sedang euforia. Kalau RSI di atas 80, biasanya itu tanda puncak euforia. Lihat tahun 2013, 2017, 2021, itu puncak bull run sebelumnya. Di tahun-tahun itu, RSI merah muncul. Lalu setelahnya, harga koreksi besar-besaran. Bagaimana kondisi sekarang? Belum ada titik merah itu. Artinya, menurut sejarah dan model, kita belum di puncak euforia. Stock to flow. Model ini membandingkan stok Bitcoin yang beredar versus jumlah yang ditambang tiap tahun. Semakin sedikit yang bisa ditambang, Bitcoin semakin langka. Dan kelangkaan sama dengan harga naik. Model ini sempat akurat di beberapa siklus, meskipun sekarang banyak perdebatan, tapi tetap jadi acuan penting. Apa kesimpulannya? Kalau kita lihat model harga, kita belum masuk fase euforia Bitcoin. Tapi, tunggu dulu. Harga hanyalah satu sisi cerita. Bitcoin itu juga teknologi baru. Dan semua teknologi, dari listrik, internet, sampai handphone, diadopsi lewat pola yang namanya S-curve atau kurva S. Awalnya pelan, lalu ada percepatan, lalu mulai melandai saat mayoritas orang sudah pakai. Masalahnya di sini, banyak orang salah paham karena lihat pakai skala linear. Di grafik linear, adopsi Bitcoin kelihatan datar dan lambat. Padahal, kalau kita ubah ke skala logaritmik, kita bisa lihat Bitcoin sudah tumbuh luar biasa sejak 2010, dan sekarang kita mulai masuk ke fase percepatan. Orang yang membahas Bitcoin hari ini mungkin sama seperti orang yang membahas internet di awal tahun 2000-an. Orang belum sadar dampaknya, tapi yang paham kurva adopsi udah start lebih dulu. Kalau kamu lihat harga Bitcoin, bisa jadi kamu merasa, udah mahal, udah telat masuk. Tapi harga itu hanya cermin dari persepsi hari ini. Belum tentu mencerminkan potensi masa depan. Pertanyaannya, kamu sedang melihat dunia pakai kacamata linear atau kacamata logaritmik? Karena kalau kamu pakai kacamata linear, semua kelihatan telat. Tapi, kalau kamu pakai logika kurva adopsi dan pola harga, justru ini baru mulai panas. Gabungkan dua hal ini, model harga dari Plan B dan kurva adopsi teknologi. Kita bisa tahu, kita belum di puncak euforia. Tapi sudah masuk fase percepatan adopsi. Artinya, ini saatnya belajar baca peta jangka panjang. Karena yang bisa baca peta nggak perlu jadi peramal. Dia cukup tahu kapan harus jalan.
Kalau kamu baru tahu semua ini, bagus. Kalau kamu sudah tahu, makin bagus. Karena kita tidak sedang meramal, kita sedang membaca peta. Dan seperti biasa, simpan ilmunya di saku, sebarkan manfaatnya kemana-mana. Sampai jumpa di obrolan saku kita berikutnya.